Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Silakan semuanya berdiri, dicek bajunya udah rapi atau belum. Silakan berdiri, dirapikan bajunya. Lihat ke bawah ada sampah atau tidak. Coba dilihat di mejanya, dilihat. Kalau ada silakan diambil dan dibuang. Kalau tidak ada silakan duduk kembali. Ya. Lalu persiapkan alat tulisnya, semuanya dikeluarkan, ditaruh di atas meja. Sudah siap? Ya. Sebelum pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. KM tolong disiapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya cek dulu ya absensinya ya. Aditya bilang hadir. Yang hadir bilang hadir, angkat tangan ya. Ahmad Abdul Rashid, Anwar, Arif, Ibai, Bustami, Dian, Dila Afilia, angkat tangannya. Ira, Linda, Iqbal, Nazwa, Nur Hayati, Fadila, Rizky, Saifuddin, Saskia, Silva, Silvi, Spani, Sujana, Spana. Oke. Ada yang tidak hadir? Alhamdulillah semuanya masuk. Dan hari ini kita mau belajar yang sekarang hadir di kelas. Mudah-mudahan Allah mudahkan kalian dalam menerima ilmu. Amin. Kita menyanyikan lagu nasionalisme dulu ya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kalian ya. Silahkan berdiri. Kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Hitungan ketiga dimulai ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, langit adil makmur sentosa, pribadi bangsa.
kalian sebagai pelajar Pancasila harus menanamkan rasa nasionalisme yang tinggi. Sebelum ke pembelajaran, biar kalian lebih semangat lagi, kalau ibu bilang kalian masih semangat, kalian jawab semangat 3 kali sambil angkat tangan kalian. Semangat, semangat, semangat. Kalau ibu bilang matematika, kalian jawab mudah, asik, menyenangkan. Bisa dipahami? Bisa. Ulang ya. Masih semangat belajar? Semangat, semangat, semangat. Matematika? Mudah, asik, menyenangkan. Luar biasa, tepuk tangan. Masih ingat waktu kelas 1 tentang garis bilangan? Garis bilangan masih ingat? Garis bilangan itu untuk menentukan apa? Garis bilangan itu untuk menentukan nilainya menjadi menaik atau menurun, nilainya positif atau menjadi negatif, ya. Menggunakan garis bilangan. Garis bilangannya yang dipakai itu hanya garis lurus atau yang tegak lurusnya juga, yang menyamping, yang mendatar atau yang tegak lurus. Yang dipakai adalah yang mendatar. Nih, masih ingat kan ya tentang garis bilangan? Ini materi kelas 7 ya. Ini materi kelas 7. Di mana itu ada seperti ini. Ini titik pusat. Misalkan 2 ditambah min 3 sama dengan, ya, misalkan 2 min 3. Dua maju 2 kali, 1, 2. Lalu tambah plus min, plus kali min, berarti mundur sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Berarti ini jawabannya. Punya hutang 3, dibayar 2. Berarti hutangnya minus 1. Ini jawabannya. Ya, ini menggunakan garis bilangan. Bu, apa kaitannya sama koordinat kartesius yang akan kita bahas hari ini? Ya, hari ini kita akan membahas tentang koordinat kartesius. Koordinat kartesius yang kalian tahu apa? Koordinat, Bu, pesawat, radar. Bu, rumah yang saya nggak tahu jadi tahu lewat tadi koordinat. Lihatnya di mana? Lihatnya di handphone. Handphonenya yang sudah Android, ya. Yang handphonenya masih jadul, kalau nyari titik koordinat mungkin agak kesusahan. Itu handphonenya yang udah Android dan aplikasinya lengkap, ya. Koordinatnya juga harus udah disetting. Contoh rumah saya handphonenya udah Android, tapi di Google Map-nya nggak disertakan, nggak disetting. Tetap aja kamu nyari rumah saya nggak akan ketemu. Jadi harus disetting dulu, ya. Titik lokasinya, rumah saya di sini, alamatnya jelas, semuanya identitas saya semuanya diisi di Google Map. Jadi kalau misalkan kamu nyari rumah saya nggak tahu, kamu cari Google Map, ketik aja Google Map nama saya lengkap, itu pasti keluar, gitu, ya. Fungsinya koordinat kartesius. Kebayang? Ya, kebayang. Ya. Sebelum ke materi lebih lanjut, saya mau ngasih soal dulu kepada kalian, ya. Silakan dibuka handphonenya, ya. Silakan dipegang handphonenya. Linknya udah saya bagikan di grup kelas. Silakan diisi. Silakan, bisa dimulai. Kayak kasih waktu 5 menit untuk 5 soal. Silakan. Yang nggak bawa handphone bisa pinjam handphone temennya. 1 orang itu 1 kali mengisi.
jangan 2 kali. Kalau temennya nggak bawa handphone, tolong dikasih pinjam atau bisa pinjam handphone saya. Sudah? Sudah. Kalau sudah, terima kasih. Kenapa saya kasih soal? Kenapa saya kasih soal kalian lebih awal? Itu nanti di bagian pengelompokan tugas kelompok itu disesuaikan dengan hasil asesmen kalian yang tadi kalian isi di Google Form, ya. Mohon maaf, nanti di situ ada nilai rendah, sedang, dan tinggi. Kalau kalian dikelompokkan di bagian rendah, sedang, tinggi, tolong jangan membuli satu sama lain, ya. Itu kita dapat hasil dari asesmen awal. Mudah-mudahan nanti pas kalian berkelompok, walaupun kamu di asesmen awalnya rendah, pas berkelompok tahu-tahu kamu bisa menyelesaikan tugas tersebut. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Materi yang akan kita bahas tadi, koordinat kartesius. Subnya yaitu tentang posisi titik terhadap sumbu X sama sumbu Y. Ibu mau nanya, apa yang kamu tahu tentang Google Maps? Jawab. Bisa menentukan arah jalan. Angkat tangan. Yang tahu jawab angkat tangan. Apa? Arah jalan. Untuk mengetahui arah jalan. Siapa lagi? Kalau kita apa? Angkat, siapa nih? Silva. Menentukan titik lokasi rumah. Bisa. Yo. Siapa lagi? Lalu lintas, bisa lalu lintas. Biar tahu rute ke sini teh macet atau tidak. Bisa kepakai? Bisa. Bisa, iya. Seperti itu Google Maps ya. Kita langsung bagi kelompok ya, sesuai kelompok asesmen awalnya. Yang tingkat kesulitan rendah itu atas nama kelompok Bustami, Anwar, Arif, Rizky, Spani, Linda, Saskia. Yang sedang itu Iqbal, Saifuddin, Ahmad, Nurhayati, Nazwa, Silva. Yang tingkat tinggi itu Dian, Sujana, Sylvia, Ira, Dila, sama Aditya. Silakan duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Nanti kalau misalkan mau bertanya, angkat tangan ya. Terus kalau misalkan kalian kan sekarang sedang berkelompok, kalau misalkan berkelompok itu harus bekerja sama dengan baik. Jangan masing-masing, ya. Kerjakan sebaik mungkin. Yang depan sebelah kiri, yang sebelah kiri ini yang kelompok kesulitannya mudah, ini yang tingkat kesulitannya sedang, dan ini tingkat kesulitannya tinggi ya. Tolong di kelompok itu tidak boleh melihat kelompok yang lain karena soalnya berbeda. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, langsung tanyakan kepada saya. Silahkan dilihat dulu soalnya, dibaca-baca dulu, dicermati dulu apa yang harus kalian kerjakan. Dilihat dulu di soalnya, setiap kelompok itu perintahnya beda-beda ya. Contoh, ini di kelompok tingkat kesulitan sedang.
itu dia ditanyakan yang nomor satunya, gambarlah posisi titik koordinat kartesius. Pertama dia harus menggambar, ya, lalu ditentukan dengan titik-titiknya. Berarti kamu bikin sumbu koordinat kartesius, ya. Terus yang keduanya itu kamu disuruh melengkapi kolom. Nanti kamu bikin lagi kolomnya, ditulis ulang yang ukurannya agak lebih besar, ya. Terus nanti kamu lengkapi. Ini yang kolom kedua, yang soal kedua itu lihat dari soal yang pertama, ya. Bisa dipahami? Oke. Ada yang ditanyakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3? Kalau tidak ada yang ditanyakan bisa langsung dikerjakan. Ya, silakan. Saya kasih waktu 30 menit. Kelompok 1 ada kesulitan. Nah, kamu perintahnya, dibaca perintahnya. Gambarlah titik-titik berikut pada koordinat kartesius. Berarti kamu bikin koordinat kartesius ini dengan ini A, B, C, D. Nah, nanti kemudian sambungkan setiap titik. Nah, nanti kebuat bangun data apa yang terbentuk? Apakah kubus, balok, prisma, gajah genjang, gitu? Ya, silakan dibuat. Kalau mau ditulis di kertas kosong dulu silakan, nanti dipindahkan ke lembar jawaban ini, ya, biar tidak banyak coretan. Boleh mau di situ dulu boleh, nanti tinggal dipindahin ke sini. Buat presentase diusahakan, buat presentase nanti diusahakan jangan banyak coretan, ya. Silakan. Bekerja sama yang baik, jangan masing-masing, ya. Ada kesulitan? Kelompok 3. Lihat perintahnya apa. Nah, ini perintahnya lebih kompleks, ya. Pertama kamu bikin gambarnya, ya, Terus yang kedua kamu lengkapin ini, ya, Yang ketiga kamu juga isi ini. Bisa dipahami? Bisa. Oke, silakan. Nanti kamu sekarang bikin ininya dulu. Bagi kelompok, karena ini ada 3 pertanyaan, bisa bagi kelompok. Bisa bagi tugas. Nanti bisa di sini diisi. Ya, ini buat bikin bagannya, ini buat ngisi ini, dipindahin ke sini. So, silakan diisi. Saya kasih waktu 30 menit. Ini tolong diisi benar-benar serius, ya. Jangan asal isi. So, silakan. Kalau bisa kan? So, silakan semuanya mengerjakan. Nanti dicocokkan antara Rizky sama Saskia jawabannya sama atau tidak. Semuanya belajar, ya. Duduknya yang bagus, yang tegak.
jawabannya salah. Kalau kamu mengerjakan nanti dicocokkan. Ya. Kan tadi di apa dari tadi masih ingat kesepakatan kelas, hargai setiap pendapat teman. Itu gunanya saling menghargai. Nanti berkelompok itu jangan ribut. Waktu terus berjalan ya, 30 menit udah habis 10 menit. Udah habis 10 menit, sisa 20 menit lagi. Ya. Berarti ketiga telah selesai. Memasuki jam keempat. Ada yang ditanyakan? Sambungan sekretariat Oh ya bisa? Nah, silakan teruskan. Saudari sambungan sekretariat 9B. Ditunggu. Yang bentuknya kayak tahu bentuk beja-beja? Tahu bentuk beja-beja? Potongannya kayak makanan. Potongannya kayak makanan, kayak potongan uli. Bentuknya tuh kayak potongan uli, menyamping. Bentuknya menyamping. Kalau yang di kesulitan agak mudah itu dari menentukan titik, lalu juga diminta menentukan bentuk gambarnya. Bentuk gambar apa yang terbuat. Terus kalau yang kelompok yang kesulitan sedang itu hanya menentukan titik lalu mencari jarak. Terus yang bagian kesulitan tinggi itu dari menentukan titik, menentukan jarak, dan juga menentukan kuadran. Seperti itu.
sebagai sumbu X. Ingat ya, yang di depan itu sebagai sumbu X, yang di belakang itu sumbu Y. Kalau nyari jarak itu tidak ada min ya. Ingat, jarak itu tidak ada min. Ada kerja di sini dong? Bikin kolom ini dulu. Ayo. Sudah, kelompok 2. Lebih gampang di sana. Kalau ngitung jarak itu lebih mudah pakai buku berpetak. Ya, pakai buku berpetak ya lebih mudah hitung jaraknya. Jadi gini, kalau kita perhatikan sebentar, misal. Nih, di sini A 2,3. Mencari jarak. Perhatikan ke depan. Mencari jarak dari titik pusat A. Mencari jarak X. Mencari jarak X. Ya. Berarti ke sini. 1, 2. Balik apa tidak? X ke bawah. Oh maaf, balik. Kita mencari X. Berarti X di sini. Berarti ke bawah. 1, 2, 3. Berarti jarak X sama dengan 3Y. Lalu jarak Y sama dengan 1, 2 sama dengan 2X gitu. Sudah selesai? Terus yang B-nya yang mana? B ini, B 5 ini 5X 1Y, harusnya ini bener ya, 5X 1Y itu B. Kalau ini sih 5Y min 1Y min 1X min 5Y, ini salah. Lalu C-nya
min 3x. Berarti di sini min 3. Min 3 sama 4. 4 di sini. Min 3 sama 4. Coba tolong lebih diteliti lagi ya. Kelompok 1 agak diteliti lagi kalau kerjasamanya. Itu hampir selesai, tapi ada bagian B, C itu salah. Rumusnya gini aja. Halo. Rumusnya kalau mencari jarak itu kebalikan dari yang ditanya. Kalau kita nyari jarak X berarti dapatnya Y. Kalau kita nyari Y dapatnya X gitu. Dan jarak itu tidak ada negatif. Paham? Ya. Sudah kelompok 3. Ya, waktunya 10 menit lagi. Sudah selesai kah? Ada yang sudah selesai kah satu kelompok? Jangan sungkan untuk bilang sudah. Kuncinya, sebenarnya kata kuncinya. Ini titik min 2, min 4, min 2, 4, ya X sama Y. Kita nyari jarak itu, jarak itu dari sini. Min 2x min 2x positif 4 y. Ini oke di sini. Nyari jaraknya x, ya x ada di bawah atau di atas? X ada di bawah apa di atas? Maksudnya x ada di bawah samping
Tergantung. Nih, ini X-nya di sini kan? Ini X-nya, X-min kan? Hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, lalu ini yang Y. Dari titik pusat sampai ke Y. Y ke sebelah sini kan? Y-nya ya positif kan? 1, 2. Itu menentukan jarak itu. Tapi kalau kalian tahu cara praktisnya, jarak itu kebalikan dari yang ditanyakan. Ya, misalkan X-nya 2, Y-nya 3. Jaraknya itu kebalikannya. Kalau nanyain jarak X, berarti dapatnya Y. Kalau dapat nyari Y, dapatnya X. Gitu. Itu cara gampang. Disimpan dulu. Kelompok 2 udah selesai, kelompok 1 sama kelompok 3 udah selesai. Ya, kalau sudah selesai angkat tangan Ibu sudah selesai. Dan kelompok 2 persiapkan untuk presentasinya ya. Nanti presentasinya gini nih. Gambarlah posisi titik koordinat ada koordinat titik ini ya. Kalau kamu mau menggambar, kamu menggambar di depan. Kalau kamu mau menggambar di depan. Kalau kamu mau menggambar di depan. Kalau saya mulai menggambar aja di depan. Oh berarti ya, nanti kalau yang bagian ini, kalau bagian ini, ya kayak tadi saya ngomong kesini gitu. Tapi kamu bawa contekan ini, kenapa? Ayo belajar, kan kamu yang lebih paham, kan? Ya dibantu ya, dibantu. Nanti langsung bercap kalau misalkan ada papan tulisnya kotor, kamu kelompoknya kelompok kamu langsung bagian kamu misalkan ya, kamu langsung ada yang bagian menghapus, nggak apa-apa langsung duduk lagi. Yang misalkan Nur bagian menghapus, udah ngapus duduk lagi, terus kamu maju yang buat presentasi, nggak baturan sambil ngomong. Nanti gantian, bergilir juga nggak apa-apa. Bergilir juga nggak apa-apa, itu kan di situ banyak ya. Di situ kan angkanya sampai E ya, A, B, C, D, E. Mau 32 atau 23 juga nggak apa-apa. Kalau bareng-bareng nanti suaranya itu campur. Ini kan gini, titik koordinat XY, titik koordinat A, min 2,4 jarak X-nya 4 satuan, Y-nya 2 satuan. Itu ngomong itu doang. Angka paling banyaknya berapa? Kelompok 1 kelompok 2? Nah.
9X, 1 positif. Terus sambilnya min 1. Di sana ke atas. Sini. D. Terus yang C 3, 4 ini 4 sini. Bentar. D ini. Nah, nanti dari sini A B C D A B B C C D D A min B, min 5X. Nah, sini ya, 5X. Satu lagi, satu udah 2 kali kan? Nah, berarti di sini lagi masih satu arah, ya. Udah tuh. Lalu min 3X, min 3. Nah, min 3 ke positif 4. Perhatikan. Nah, sini. Ini C. Terus yang D, min 7. 7 min 7 itu sebagai apa? Min 7 sebagai apa? Yang angka depan itu sebagai apa? X. Sebagai X. Nah, berarti di sini ya. Nah, lalu positif 4-nya sebagai apa? Y. 4 ke atas nih lagi, ke atas lagi. Ya. D. Ya. A ke B, B ke C, C ke D, D ke A. Jadi apa? Jajar, genjar. Nah, tuh. Tolong ya, belajar lagi ya. Silakan dipindahkan. Nah. Bisa balikan lagi, ini aja dirapihin. Salahnya apa? Salahnya apa? Coba dilihat. Anwar, dilihat. Salahnya mana? Sudah? Sudah. Kelompok 3 belum? Ya, sambil berjalan, sambil ngisi, kita lihat dulu presentasi dari kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2 maju ke depan untuk presentase. Silakan 3 orang maju ke depan. Yang lain silakan diperhatikan sambil menyelesaikan tugasnya. Yang maju Adul, Najwa sama Nurhayati, silakan. Baca perintahnya ini soalnya apa? Silakan. Perintahnya apa? Silakan dibaca. Gambarlah titik koordinat Kartesius di bawah ini. Bagian A-nya apa? Angkanya berapa? Ditulis dulu angkanya. Angkanya ditulis dulu bagian A, B, C, D sampai berapa itu angkanya. Silakan ditulis.
nomor 2 ya. Sekolah itu ditemukan bangunan dapat apa? Bangunan gajah Aisyah. Sambil diucapkan ya, sambil diucapkan, kamu menentukan titik apa? Titik A nilainya apa saja sambil diucapkan ya, biar temannya bisa lihat. Jadi posisinya jangan terlalu membelakangi temannya. Jadi posisinya agak menyamping. Posisinya agak menyamping ya, jangan membelakangi teman-temannya. Titik A min 2,3 min 2,4 dari sumbu X ke sumbu Y. Sambil mengucapkan. Lalu itu sebagai titik A nilainya min 2,4. Lalu titik B cari. Titik B 6,4. 6-nya sebagai X, 4-nya sebagai Y. Nanti kalau misalkan presentase ini jangan terlalu membelakangi ya. Nah, nanti kelompok 1, kamu hampir sama bikin kayak gini. Nanti disebutin titik A, nilainya bla 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 disebutin. Sama kamu juga ya kelompok 3. Nanti kamu mah bener-bener harus bagi, harus ucap. Karena kamu tugasnya banyak. Kamu tugasnya banyak. Pertama bikin kayak gini, terus yang kedua bikin bagannya lagi. Bagannya juga ada 2. Ya, otaknya itu ada 2. Nanti mengerjakannya juga tolong agak lebih cepat ya. Tapi kalau misalkan kamu jangan terlalu cepat juga karena udah bisa ya. Ini udah bisa ini ya. Sudah. Jangan, perintahnya ada tarik garis ya. Ya, sesuai perintahnya hanya menentukan titik. Lalu bisa disebutkan titik A, B, C melalui titik apa saja. Titik A, coba sambil disebutkan. Titik A yaitu nilainya min 2,4 sambil dibantu. Yang B-nya nilainya B lihat B 6,4. Lalu yang C 0,5. Yang D min 3,5. Lalu yang E min 6,0. Nah, di situ sudah ditentukan titik-titik. Titik-titiknya, maaf ya. Titik-titiknya sudah ditentukan. Lalu
mencari jarak, ya. Langsung disebutkan saja jaraknya. Jaraknya langsung disebutkan saja. Sambil kamu ditunjukin, nih, gini-giniin. Ya. Titik koordinat A. Mencari apa? Mencari apa dulu? Mencari nilai X. Dari titik koordinat min 2,4. Nilai X-nya 4 satuan. 4 satuan itu hasil dari ke bawah, ya. Nilai ke bawah. Mencari. Lalu dan jarak ke Y 2 satuan. Benarkah? Benar? Ya. Jarak dari titik pusat mencari jarak X. Berarti ke bawah dari titik pusat. Dari titik pusat ke bawah. Berapa kali turun? 1, 2, 3, 4. 4 satuan. Betul? Betul. Ya, lanjut. Yang bagian B. Sama ini, saya salah. B-nya 6X 4Y. Jaraknya, jarak X-nya jadi X-nya jadi 4. Kan yang jarak. X ke bawah. 6X 4Y. Suara volumenya lebih besar ya, Nek. Yang C. Jaraknya? Itu untuk sebuah pelajaran. Jadi langsung disebutin. Jarak X. X. 5 satuan. 0 satuan. Lalu terima kasih. Silakan duduk kembali. Terima kasih kepada kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil tugas kelompoknya. Yang lainnya nanti dilengkapi lagi, lebih giat lagi belajarnya, lebih semangat lagi belajarnya. Nanti kalian seperti ini, ya. Nanti kalian jangan membelakangi, tapi posisinya agak segini kelihatan, oke? Terus nanti volume suaranya agak besar ya. Volume ini kecil, besar, ya. Nah, seperti itulah. Ada bayangan nanti? Ada bayangan? Ya, seperti itu ya. Oke. Mau bantu saya? Bantu saya ya. Nanti saya masukin. Ini program handphone. Nanti saya masukin ya. Oke. Cukup sekian materi kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kalian. Dan minggu depan kita akan membahas tentang titik pusat melalui 0,0 ya. Wabillahi taufiq wal hidayah.